Jadi, apa itu teori behaviorisme? Teori behavior merupakan teori perubahan tingkah laku dari sebuah pengamatan yang dicetuskan oleh Gege dan Berliner. Jadi, teori behavioris ini merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Teori belajar behavioris ini sangat menekankan kepada hasil belajar, yaitu perubahan tingkah laku yang dapat dilihat. Hasil belajar diperoleh dari proses penguatan atas respon yang muncul terhadap stimulus. Singkatnya, teori behavioris ini adalah belajar dalam bentuk perubahan yang dialami anak dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Selanjutnya, siapa saja tokoh teori behaviorisme beserta implementasi hasil eksperimennya? Yang pertama, Bruce Frederick Skinner. Menurut Skinner, teori behavioris ini adalah hubungan antara stimulus dengan respons yang ditunjukkan individu atau subjek yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Skinner melakukan eksperimen dan penelitian yang dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan anak usia dini. Nah, berikut merupakan beberapa pengaplikasian eksperimen Skinner dalam teori behaviorisme terhadap PAUD. Yang pertama, ada penguatan positif pada pembelajaran. Jadi, penguatan positif ini seperti memberikan pujian atau reward chart untuk meningkatkan perilaku positif anak. Contohnya, memberikan pujian saat anak berhasil menyelesaikan tugas atau berperilaku baik. Yang kedua, ada operant conditioning dalam pembelajaran. Menerapkan prinsip conditioning operant dengan memberikan konsekuensi atau penguatan atau hukuman terhadap perilaku anak. Hal ini dapat membentuk kebiasaan positif dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua ada Edward Lee Thorndike. Thorndike mendefinisikan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang bisa diamati secara langsung sebagai akibat dari adanya stimulus-stimulus dan respons menurut prinsip mekanistik yang bisa dilihat dari metode belajar trial dan error. Edward terkenal dengan konsep belajar oleh konsekuensi atau yang dikenal sebagai hukum efek. Pengaplikasian eksperimen Thorndike dalam teori behavioris dapat memberikan wawasan untuk pendekatan pendidikan anak usia dini. Berikut beberapa pengaplikasian eksperimen Thorndike dalam teori behaviorisme. Yang pertama adalah hukum efek. Menerapkan prinsip hukum efek di mana perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif cenderung diperkuat. Misalnya, memberikan pujian atau hadiah kepada anak setelah mereka berhasil menyelesaikan tugas atau berperilaku positif. Yang kedua, penggunaan reward dan penguatan. Memberikan reward atau penguatan positif untuk meningkatkan kemungkinan pengulangan perilaku yang diinginkan. Ini dapat berupa pujian, stiker, atau bentuk penguatan lainnya. Yang ketiga ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respons yang diinginkan, sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berada di luar dirinya. Ivan Pavlov dikenal dengan eksperimen conditioning klasik yang melibatkan respons reward pada hewan, terutama anjing. Pengaplikasian hasil eksperimen Pavlov dalam teori conditioning klasik dapat memberikan wawasan pada cara mendekati pembelajaran anak usia dini. Nah, berikut merupakan beberapa cara pengaplikasian hasil eksperimen Pavlov terhadap PAUD. Yang pertama, ada asosiasi stimulus dan respons. Membuat asosiasi positif antara stimulus tertentu. Misalnya, bel berbunyi dan respon yang diinginkan. Misalnya, antrian keluar kelas. Nah, hal ini membantu anak menghubungkan stimulus dengan tindakan yang diharapkan. Yang kedua, pembentukan kondisi positif terhadap aktivitas belajar, seperti menciptakan kondisi positif sebelum dan selama aktivitas belajar. Misalnya, menggunakan warna-warna cerah atau logo yang menyenangkan sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Apa kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme? Kelebihan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah, sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, barulah ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Lalu selanjutnya ada kekurangan teori belajar behaviorisme.
Yang pertama, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kedua, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif.